saya mempertanyakan tentang apa itu cerpen bahasa Jawa Banten. Karena saya ingin mengantarkan ibu dan bapak semua menemui bahasa Jawa Banten yang dimulai sejak dari pikirannya, bukan hanya ada bahasanya. Saya melihat cerpen-cerpen dalam bahasa Jawa Banten mengulang-ulang subjek di depan. Jenal linggar ning pasar, jenal tunggak cabe, jenal anu, jenal rakyat, jenal ketelan. Cerpen. Kenapa? Rupanya kita tidak terbiasa dengan struktur bahasa Jawa Banten. Kita baru terbiasa dengan kosakata Jawa Banten. Bahkan unini bertemu enten uni Banten nih. Oke, kita akan mulai masuk. Kalau kita melihat budaya Banten dalam sebuah cerita, banyak sekali kita mencoba hanya memasukkan, menempelkan, menautkan budaya dalam cerita. Contoh begini, kita mau berbicara budaya bertani dalam masyarakat Banten, tapi cerpen itu tidak menceritakan apapun tentang Banten selain kegiatan bertaninya dilakukan di Banten. Ibu bapak, setiap tahap dalam tatanan sosial masyarakat kita, tatanan budaya masyarakat kita, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam satu tindakan masyarakat. Kalau kita mau berbicara dalam sebuah cerpen tentang menanam padi masyarakat Banten, harus dilihat sejak dalam caranya. Bagaimana sih masyarakat Banten menanam? Tanahnya, konturannya bagaimana? Masyarakat Banten mana? Pesisir, pegunungan, berbeda tidak? Berbeda. Cara bicaranya orang Banten bagaimana? Oke, bagaimana kalau orang pesawahan, orang pesisir bertemu dengan orang di pemukiman dalam sebuah dialog? Banyak sekali dialog yang gagal mengatakan budaya. Contoh paling sederhana, budaya wong Banten sering budaya wong lanang. Wong lanang lamun ningali pecil salah niku paling gelege. Kalimatnya pendek nih, barang ibu nih. Terus kirun mulai tanggal ini sering. Tapi nih di dalam cerpen sering kali dialognya sama. Perempuan dan laki-laki sama. Orang Banten keramat, orang Banten kesepen, dialognya sama. Intinya sama, nggak ada perbedaan. Oke? Wong pesagi, wong lemah abang, sering wong keramat, dialognya sama. Artinya apa? Dia sudah tidak berpijak pada yang disebut apa? Mengakar pada budaya, bukan hanya sebagai setting. Lamun wong kaseme, cara bergotong royongnya sama tidak dengan keramat? Berbeda. Pandangan tentang dunianya sama tidak? Beda. Perbedaan ini harus diajarkan kepada anak-anak untuk melihat lebih dekat budaya Banten, bahasa Banten. Karena bahasa itu tidak bisa terlepas dari budayanya. Kita kenalkan kosakata tapi tidak kenalkan bunyi, bahaya. Nah, tolong dalam menulis cerpen, ajarkan nilai yang tercermin dari tokoh. Tokohnya orang mana? Bojonegara, Waringin, Pesagi, saya, Pundi, Pontang, Tangerang, Cilegon. Setiap tokoh ini punya konsekuensi kultural. Orang Cilegon katakan ketika kehilangan kosakata Jawa, dia akan menggunakan bahasa Indonesia lagi. Betul? Orang Serang, kabupaten kota, hilang kosakata bahasa Jawanya, akan pindah alih kode ke bahasa Sunda. Begitu tidak? Itu namanya budaya. Tidak bisa ada sebuah dialog orang Cilegon dengan orang Serang, dialog di sana berbeda. Karena watak karakter budayanya berbeda. Inilah jalan yang cukup panjang yang bisa ibu bapak tempuh untuk memperkenalkan budaya Banten melalui bahasanya. Agar apa? Konten bahasa jadi lebih kaya. Karena menarik budaya dalam bahasa atau menelusuri bahasa melalui menelusuri budaya melalui jalur bahasa. Selanjutnya, bahasa khas dan hidup bukan sekadar terjemahan.